Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kewirausahaan akan membawakan materi mengenai asking potential partners to make commitments. Dengan anggota, saya, Genovia Nur dengan NIM 11992400040. Selanjutnya, Ahmad Ridho Fajar Ramadan dengan NIM 1199404 dan Deca Cantika dengan NIM 11992400041. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ridho Fajar Ramadan. Dari kelompok 10, saya ingin menjelaskan tentang materi pertama, yaitu asking is not selling. Jadi, dalam imajinasi populer, pengusaha itu adalah tenaga penjualan yang sempurna. Mereka itu adalah individu dengan visi yang menarik, yang memiliki komunikasi keterampilan dan kepribadian yang kuat, yang dapat membuat orang lain itu membeli ide-ide mereka. Namun, seperti yang telah kita ketahui, kewirausahaan itu bukanlah hanya tentang penjualan visi maupun produk, yang merupakan pertukaran satu sisi. Namun, lebih banyak lagi tentang menciptakan visi bersama dengan orang lain, yaitu konsumen maupun relasi yang lain, untuk membangun kemitraan yang saling menguntungkan. Jadi, dalam buku terlarisnya yaitu Influence the Psychology of Persuasion tahun 2006, Robert Cialdini melihat apa yang dia sebut dengan senjata pengaruh. Apa itu senjata pengaruh? Yaitu yang pertama, dalam istilah buku sosial, manusia itu saling meniru. Yang kedua itu otoritas. Orang ini cenderung mematuhi otoritas. Kemudian menyukai. Orang lebih cenderung mudah dibujuk jika mereka itu menyukai orang yang melakukan persuasi. Kemudian kelangkaan ini yang dirasakan menciptakan permintaan. Kemudian timbal balik, jika seseorang membantu Anda, maka Anda cenderung ingin membalas bantuannya. Kemudian komitmen dan konsistensi, begitu seseorang telah berkomitmen, mereka itu cenderung tidak mundur. Nah, wawasan-wawasan ini dapat diterapkan dengan baik pada permintaan, seperti lebih banyak jenis interaksi penjualan transaksional. Kemudian untuk memahami perbedaan antara menjual dan meminta, pertimbangkan lagi perbedaan antara pendekatan kausal tradisional dan pendekatan mujarah. Nah, pendekatan kausal ini adalah tentang mengumpulkan cara-cara spesifik yang Anda butuhkan untuk mencapai sasaran yang ditentukan sebelumnya. Kemudian efektuasi sebaliknya adalah tentang bekerja dengan seperangkat sarana yang berkembang dan melihat di mana Anda akan berakhir. Kedua pendekatan membutuhkan sesuatu, tetapi dalam cara yang sangat berbeda. Permintaan kausal seperti promosi penjualan tradisional. Jadi berikut langkah-langkahnya. Yang pertama ini adalah Anda mengembangkan visi. Kemudian Anda mengetahui sumber daya yang Anda butuhkan untuk mencapai visi tersebut. Kemudian Anda juga mengidentifikasi individu ataupun organisasi yang dapat menyediakan sumber daya tersebut. Kemudian Anda membuat nada yang dapat mendorong mereka untuk memberikan apa yang Anda inginkan. Kemudian Anda memberikan promosi dan Anda juga mendapatkan sumber daya yang Anda cari. Kemudian permintaan yang efektif itu adalah awal dari percakapan. Jadi permintaan Anda mungkin awalnya itu adalah sebuah nada atau semacamnya, tetapi pada akhirnya Anda ingin membuat orang lain memberi Anda saran dari mereka. Kemudian Anda juga dapat memutuskan apa yang dapat Anda mulai lakukan berdasarkan kemampuan dan sumber daya yang ada pada Anda. Kemudian hitung pula tingkat kerugian yang terjangkau. Lalu ketika Anda mengidentifikasi individu dan organisasi yang mungkin tertarik untuk menciptakan masa depan bersama Anda, mereka mungkin pelanggan potensial atau pemasok, atau mereka mungkin hanya orang-orang yang menarik dan berbakat yang memungkinkan peran dalam usaha baru ini sama sekali tidak jelas pada awalnya. Namun Anda membuat berbagai pertanyaan Anda, yaitu sebuah permintaan, dan mungkin berakhir dengan komitmen.
dari bakat, uang, ide, maupun waktu, kemudian dari pemangku, kepentingan baru, yang artinya mungkin mengubah ide Anda. Pemangku kepentingan tersebut kemudian dapat membawa yang orang lain bawa, kemudian pada saatnya akan membentuk proyek dengan kemampuan mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Junafia Nur. Di sini akan menjelaskan mengenai hierarchy of ask atau hierarki dalam bertanya. Dalam bahasa Indonesia atau dalam KBBI, hierarki diartikan sebagai urutan atau tingkatan. Nah, dengan adanya hierarki dalam bertanya berarti ketika kita bertanya tentang sesuatu itu ditingkatkan atau diurutkan dari tingkat yang terbawah. Nah, bentuk dari hierarki ini adalah piramida terbalik yang artinya bahwa semakin tinggi pertanyaan semakin luas nanti kita akan harus menjawabnya gitu. Jadi pertanyaan pertama atau yang terbawah. Nah, pada urutan pertama, hierarki ini bertanya kepada diri sendiri, yaitu pertanyaan seperti apa yang diri sendiri ketahui atau apa yang kamu ketahui gitu akan sesuatu. Nah, setelah itu berlanjut untuk lebih luasnya, bertanya kepada mitra dengan menanyakan umpan balik atau feedback kepada mereka. Gitu. Nah, dengan bertanya kepada mitra atau meminta feedback, kita juga bisa meminta saran kepada mereka. Dengan begitu, kita menjadi diskusi gitu. Adanya terjadinya diskusi akan mencapai adanya komitmen dan memperluas stakeholder kita yang bisa memperluas bisnis kita juga. Dan inti dari bertanya ini adalah untuk membuat satu komitmen atas usaha yang kita jalankan. Saya Deca Cantika Gistiananda dengan NIM 1199240041. Di sini saya akan memaparkan materi tentang barriers to asking, hambatan untuk bertanya. Bertanya belum tentu mudah, itu tidak datang secara alami. Banyak kendala dari internal maupun eksternal yang membuat sulit untuk mendekati orang lain untuk meminta bantuan. Nah, berikut adalah beberapa keraguan, ketidakamanan, kesan yang mengganggu, dan ketakutan yang membuatnya mudah untuk menunda bertanya. Yang pertama, bertanya akan membuatku tampak lemah. Ketika meminta apapun, bahkan untuk menanyakan arah ketika tersesat, dapat dilihat sebagai kelemahan. Hal tersebut membuktikan bahwa kita tidak dapat melakukan semuanya sendiri. Seperti kutipan dari Steve Jobs di awal bab ini, ahlinya pengusaha memahami bahwa mereka membutuhkan orang lain, yaitu ide, wawasan, keahlian, kontak, dan sumber daya lainnya untuk menciptakan nilai. Mereka merasa nyaman mengakui apa yang tidak mereka ketahui dan tidak miliki. Nah, pemahaman itu bukanlah kelemahan, tetapi salah satu kekuatan terbesar mereka. Yang kedua, bertanya akan membuat saya tampak memaksa. Apa yang bagi sebagian orang tampak memaksa akan tampak berani atau kreatif bagi orang lain. Hal terbaik tentang bertanya adalah kamu tidak hanya memiliki satu kesempatan untuk bertanya. Jika kamu merasakan bahwa penanya menjadi tersinggung oleh pertanyaan kamu dapat mengganti topik dan terlibat dalam percakapan yang lebih terbuka tentang minat dan tujuan. Dan pada akhirnya orang yang bertanya mungkin akan meminta sesuatu dari kamu. Yang ketiga, bagaimana saya bisa meminta sesuatu ketika saya tidak punya apa-apa untuk diberikan sebagai imbalan? Kamu mungkin berpikir bahwa kamu tidak memiliki apapun untuk ditawarkan, tetapi kamu tidak tahu isi kepala orang lain. Jadi, kamu tidak tahu bagaimana mereka akan merespon. Dengan mendekati setiap interaksi secara terbuka dan benar-benar menarik dengan orang lain akan sering membawa kamu ke jalan yang tidak terduga dan memberikan peluang untuk saling menguntungkan. Yang keempat, saya takut orang itu akan mengatakan tidak. Jika jawabannya tidak, jangan berkecil hati. Daripada mengajukan pertanyaan ya atau tidak, cobalah mengajukan pertanyaan terbuka yang mengundang percakapan dan menarik imajinasi seseorang. Tetapi terkadang, ya yang berharga mungkin bersembunyi di dalam kata tidak. Contoh, tidak. Saya tidak bisa membantu kamu dengan itu, tetapi saya tahu seseorang yang mungkin bisa. Di balik kata tidak, ia merekomendasikan seseorang yang lebih baik. Yang kelima, saya takut orang itu akan mengatakan ya. Jika percakapan dengan potensi pemangku kepentingan tampaknya menuju semacam komitmen, bahkan jauh ke dalam proses yang efektif, selamat. Tapi tentu saja pekerjaan kamu
Belum selesai, mungkin baru saja dimulai, dan itu wajar untuk merasa sedikit gugup. Kamu sekarang harus menghormati kemitraan dengan menindaklanjuti komitmen bersama dan tetap terbuka untuk kejutan lainnya. Materi selanjutnya ada Becoming an Expert Answer, menjadi penanya ahli. Cara terbaik untuk menjadi lebih baik dalam meminta dan mengatasi ketakutan atau kecemasan apapun di sekitar permintaan adalah berlatih bertanya. Kamu dapat berlatih bertanya bahkan jika kamu tidak secara aktif membangun bisnis. Cobalah untuk menemukan peluang dalam keseharian kamu, meminta seseorang untuk bergabung dengan kamu dalam proyek yang menyenangkan atau untuk menyumbangkan waktu dan uang untuk tujuan yang layak. Berikut adalah beberapa tips yang perlu diingat saat kamu menguasai seni bertanya. Yang pertama, menyesuaikan narasi. Cobalah untuk membuat cerita yang menghubungkan minat kamu dengan lawan bicara kamu. Dalam membuat cerita, pertimbangkan mengapa orang ini mau berbicara dengan kamu sejak awal dan bagaimana pengalaman dia sejalan dengan minat kamu. Yang kedua, mulai spesifik. Pergilah ke percakapan dengan pertanyaan konkret dalam pikiran, misalnya untuk investasi, bimbingan, pengenalan orang lain, tapi tetap menyimpan daftar permintaan cadangan. Mungkin orang tersebut tidak memiliki waktu atau minat untuk menjadi mentor aktif, tetapi akan senang untuk memperkenalkan kamu kepada beberapa rekannya. Jangan terlalu fokus pada apa yang kamu pikirkan, tapi akan melewatkan apa yang ditawarkan orang lain. Yang ketiga, jadilah pendengar yang baik. Tentu, kamu perlu bicara, tetapi mendengarkan sama pentingnya. Untuk benar-benar terbuka apa yang ditawarkan orang lain, kamu harus mendengarkan dengan penuh perhatian. Yang keempat, jangan berharap jalur linier. Biasanya tidak sesederhana meminta sesuatu, mendapatkannya sampai kebutuhan berikutnya muncul, dan kemudian menanyakan hal berikutnya. Kamu harus membiarkan visi kamu dikooptasi dan menerima visi dari orang lain. Ingat, itu tentang membangun hubungan dengan pemangku kepentingan yang berkomitmen, bukan tentang mendapatkan apa yang kamu pikirkan dan kamu butuhkan pada saat tertentu. Yang kelima, kembangkan repertoar pertanyaan terbuka. Repertoar yang dimaksud itu daftar rencana pertanyaan terbuka. Contohnya, apa yang akan kamu pikirkan, apa yang kamu butuhkan untuk saat ini. Yang keenam, atur nadanya lalu ikuti. Beritahu orang lain di awal jenis percakapan yang ingin kamu lakukan. Contohnya, saya ingin memberitahu kamu sedikit tentang ide saya, dan saya akan tertarik untuk mendengarnya apa yang telah kamu kerjakan. Nah, dan kemudian pastikan kamu memenuhi janji itu. Yang ketujuh, terbuka untuk lebih dari uang. Kamu mungkin berpikir bahwa apa yang benar-benar kamu butuhkan adalah uang, tapi nyatanya kamu mungkin butuh uang untuk membeli sesuatu, dan mungkin lebih mudah bagi seseorang untuk memberimu sesuatu daripada memberi kamu uang. Misalnya, setelah seorang pengusaha sukses memberikan presentasi di salah satu kelas, 2 siswa memintanya untuk berinvestasi dalam usaha mereka. Mereka butuh uang, jelas untuk mempromosikan ide mereka ke seluruh dunia. Alih-alih menuliskan cek atau memberi uang, pengusaha tersebut menawari para siswa banyak frequent flyer yang tidak terpakai. Yang terakhir, kedelapan, pikirkan tentang jalan keluar. Idealnya, orang yang kamu ajak bicara akan membuat semacam komitmen untuk usaha. Jika tidak apa-apa. Ingatlah bahwa bertanya adalah proses berulang. Kamu dapat mengakhiri percakapan dengan menanyakan apakah mungkin untuk berbicara lagi di masa yang akan datang, atau jika orang tersebut dapat menyarankan orang lain yang bisa kamu ajak bicara. Sekian dari saya, terima kasih. Materi selanjutnya yang akan saya sampaikan mengenai takeaway it's about building, not getting. Artinya adalah bertanya ini adalah tentang membangun, bukan untuk mendapatkan. Bertanya atau meminta itu untuk membangun atau tidak untuk mendapatkan. Ya, memang kita akan bisa mendapatkan, tetapi inti dari bertanya ini ya ada untuk membangun bisnis kita gitu. Bertanyalah dan kamu akan belajar. Sekian materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.